Dialog Interaktif Pro 1 RRI Jayapura. Ya, selamat sore Bapak. Terima kasih atas kehadirannya di kesempatan sore hari ini. Kita akan berbicara terkait dengan ini kan penerapan dari peraturan daerah Kota Jayapura, Bapak ya. Terkait juga di sana ada peraturan wali kota yang berujung pada bagaimana meningkatkan atau memberikan standar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura sendiri. Ya, kalau selama ini di Kota Jayapura sendiri standarisasinya seperti apa, Pak, terkait dengan pelayanan khususnya terhadap pelayanan publik, Pak Yohanes Mambel? Iya, baik, terima kasih. Sebelum saya masuk pada bagaimana standar pelayanan perizinan di DPMPDSP Kota Jayapura, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dasar hukumnya. Yang pertama itu di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan juga turunannya di dalam peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang 25 tahun 2009. Tetapi yang lebih ini lagi diatur juga di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan. Nah, dengan dasar hukum inilah, kalau di dalam Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik pasal 20 di sana dikatakan bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan dan melaksanakan standar pelayanan. Nah, itu di dalam pasal 20. Kemudian di dalam pasal 22 peraturan pemerintah 96 2012 juga mengamanatkan bahwa setiap standar pelayanan yang disusun atau dibuat itu kita wajib mengikut sertakan masyarakat. Dalam bentuk apa? Ketika rancangan sudah kita siapkan, kita undang masyarakat. Masyarakat siapa? Bisa dunia usaha, kita melibatkan dunia perguruan tinggi, dan juga LSM pemerhati pelaksanaan perizinan di suatu wilayah atau suatu daerah. Sebelum diserahkan itu ke DPR Kota. Sebelum ditetapkan dalam satu, ini bukan peraturan daerah, ditetapkan dengan peraturan wali kota. Bahkan itu kita lakukan konsultasi publik. Tujuannya apa? Dengan kita membuat standar pelayanan dan juga standar operasional prosedur, di sana kita akan mendapatkan baik apakah itu kritikan ataupun masukan terhadap standar pelayanan yang kita lakukan, khususnya kami di Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu. Dan amanat aturan ini itu wajib hukumnya dibuat oleh masing-masing unit pelayanan. Wajib menyusun standar pelayanan maupun standar operasional prosedur. Berarti dalamnya termasuk OPD juga harus mempunyai standarisasi yang sudah distandarisasikan, Pak? Iya, jadi mereka harus menyusun standar pelayanan dan juga standar operasional prosedur. Kenapa? Kalau kita menyusun standar, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu menyangkut persyaratan. Persyaratan daripada suatu izin. Kemudian ada dasar hukum. Kemudian setelah dasar hukum ada waktu penyelesaian. Kemudian ada biaya. Kalau ada biaya dicantumkan di situ biaya. Waktu penyelesaiannya kalau 1 hari. Itulah. Kemudian ada pengaduan. Ada akhir daripada itu ada pengaduan di dalam penyusunan standar. Kenapa ada pengaduan? Kalau menurut pandangan masyarakat bahwa pelayanan ini belum memuaskan bagi mereka, maka mereka bisa melakukan pengaduan. Dan di DPMPDSP ada bidang yang menangani menyangkut pengaduan. Makin banyak pengaduan berarti makin akan lebih memajukan bagaimana pelayanan kita, memperbaiki sistem pelayanan yang kita lakukan.
khususnya kami di DPMPDS. Begitu. Ya, tapi apakah selama ini 5 persyaratan dalam standarisasi pelayanan itu sudah dilakukan dengan baik di pemerintah Kota Jayapura? Iya, kalau kita di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, selain kita atur di dalam standar operasional prosedur, kita juga itu tadi ada standar pelayanan. Dan ketika kita menyusun namanya standar pelayanan, ada namanya maklumat atau janji layanan yang kita harus sampaikan kepada masyarakat, dan itu diatur di dalam pasal 30 peraturan pemerintah 96/2014. Itu diatur dalam pasal 30. Penyelenggara wajib menyusun namanya maklumat atau janji layanan. Ketika kita sudah membuat standar pelayanan, kita juga harus buat maklumat atau janji layanan. Itu terpampang, Pak? Terpampang. Ini harus dipampang oleh semua unit pelayanan publik. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik itu bisa membaca, gitu? Bisa membaca, melihat bahwa oh ini betul. Saya mengurus izin ini, dia punya standar ada, janji layanannya ada, maklumatnya ada. Dan itu wajib dibuat oleh setiap unit yang melakukan pelayanan publik. Dengan adanya standar pelayanan ini berarti juga secara tidak langsung sebenarnya bisa mengikis praktek pungli, Bapak, ya? Nah, inilah tujuan utama sebenarnya. Dengan kita menetapkan standar pelayanan, maka kita mengikis, kita menjauhi namanya pungli ataupun gratifikasi. Karena apa? Semua transparan dilakukan. Kalau di situ ada biaya, dicantumkan biaya. Kalau nol. Jadi semua tertera di dalam standar pelayanan. Nah, kalau misalnya kami di DPMPDSP, kalau berbayar, itu setelah ditetapkan SKRD-nya langsung dibayar di bank. Jadi itu kita membangun komitmen dan transparansi dalam hal pelayanan publik. Dalam bentuk apa ya? Kita buat dalam bentuk standar. Tapi contoh begini, Bapak, ya, seorang warga yang ingin memberi usaha kemudian membuat sebuah izin di kantor dan perizinan satu atap ini, ya, Bapak, kemudian seperti tadi sudah dicantumkan terkait dengan waktu pemberian atau pelayanan ini, taruhlah mengurus suatu izin harusnya 1 hari. Apakah kemudian betul satu hari itu dimulai dari jam berapa dia memasukkan perizinan itu untuk mendapatkan pelayanan sehingga 1 hari itu selesai? Apakah mulai jam 9 pagi ya memasukkan surat-suratnya, atau kemudian kalau jam 1 atau jam 2 dia baru datang, berarti besoknya baru selesai begitu? Terhitung sejak dia memasukkan berkas, mulai dari, jadi ini proses yang harus dia lalui dengan melengkapi semua persyaratan. Cepat tidaknya dalam suatu pelayanan perizinan itu tergantung persyaratan yang dilengkapi oleh pelaku usaha atau pemrakarsa dalam suatu perizinan. Jadi dia lengkapi persyaratan mulai proses dari resepsionis. Setelah dia mengisi semua persyaratan di resepsionis, kemudian dia sudah ambil nomor antrian, di situ sudah mulai proses. Kemudian dia maju ke front office. Setelah di front office di input semua ke back office, itu sudah berjalan. Kemudian ke loket, dan ini sudah berjalan. Contohnya saja, misalnya standar pelayanan mengenai izin trayek, itu kita selesaikan dalam 30 menit selesai. 30 menit selesai. Jadi iya, izin trayek ini 30 menit selesai. Itu pelaku usahanya atau pelaku usaha angkutan atau sopir, dia datang isi formulir isian di resepsionis. Setelah selesai dia langsung maju ke loket, diinput di sana, dicetak. Selesai cetak SKRD, cetak izin, itu dia langsung ke bank. Dia melangkah 5-6 kali ke bank, bayar, kembali, serahkan bukti pembayaran ke petugas, diregistrasi, dia sudah bawa izinnya. Itu untuk izin trayek. Jadi dalam satu pintu ini, badan pelayanan perizinan satu pintu ini, di sana juga sudah ada bank yang sudah standby juga sebagai mitra kerja dari pemerintah kota, begitu, sehingga memudahkan masyarakat juga
untuk melakukan transaksi begitu Pak? Iya, jadi di kantor DPN PTSP itu sudah ada bank. Ini kenapa? Guna memudahkan para pelaku usaha, dia tidak pergi jauh lagi. Dia datang di satu tempat, duduk, mengisi semua persyaratan yang ada, izin selesai. Misalnya trayek tadi. Jadi dengan selesainya kami melakukan konsultasi publik tentang standar pelayanan dan standar operasional prosedur, masukan-masukan inilah dari masyarakat yang kami atur dalam peraturan wali kota, ditetapkan dalam peraturan wali kota, di dalam standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Iya Pak, terkait dengan standar pelayanan ini kan juga terkait dengan bagaimana bisa membuat masyarakat ini merasa betul-betul dihargai ya. Artinya bahwa mereka sebagai masyarakat juga punya hak-hak yang harus dilayani oleh pemerintah kota, dalam hal ini beberapa OPD yang tergabung dalam badan pelayanan dan perizinan satu atap ini, satu pintu atau satu atap ini ya. Kemudian apakah kemudian hal ini betul-betul mengikis pungli begitu Pak? Karena ada orang yang terkadang ya, ini mungkin maaf Pak ya, kadang-kadang sibuk atau mau cepat atau dia tidak mau ribet datang ke sana inginnya, atau memang kesibukan di luar yang tidak bisa tinggalkan, kemudian dia hanya menitipkan kepada salah satu pegawai begitu ya, dengan sejumlah uang ucapan terima kasih begitu Pak. Ini apakah pernah didapatkan seperti itu Pak setelah dilakukan standarisasi pelayanan di pemerintah Kota Jayapura? Iya, awal-awalnya memang ada begitu. Masih ada yang begitu, tetapi di kantor kami itu kita sudah jeli melihat terhadap siapa calon. Kan ini percaloan sebenarnya. Dan saya sudah tegaskan, kalau ada calon yang datang mengurus izin itu disendirikan. Yang datang? Iya. Kecuali dan juga di dalam standar pelayanan kami itu kami sudah cantumkan, kalau mau menggunakan dia punya staf di kantor misalnya, ya staf di kantor di perusahaan di mana dia bekerja harus membuat surat kuasa, untuk mengurus izin perusahaan yang bersangkutan. Kami selalu menghimbau jangan menggunakan jasa pihak ketiga. Sebab apa? Ketika menggunakan jasa pihak ketiga pasti akan menambah biaya. Sedangkan kami, misalnya pengurusan situ, saya contohkan situ saja. Situ ketika diurus, dia selesai bayar fiskal di Badan Pendapatan Daerah, turun ke kita itu tidak ada pungutan lagi. Kita tidak pungut apa-apa lagi di DPN PTSP, situ, siup, TDP. Kita tidak pungut biaya lagi. Dia satu kali bayar di Badan Pendapatan Daerah, turun ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu. Di situ tidak ada pembayaran tambahan lagi, dan dia menunggu izinnya selesai. Yang penting persyaratannya lengkap. Oke. Ya Bapak, kita undang pendengar dulu ya. Sambil kita berbincang-bincang, kita akan undang pendengar. Baik pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami terkait dengan standarisasi pelayanan di pemerintah Kota Jayapura. Anda sebagai warga Kota Jayapura tentu ingin memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa pelayanan di OPD atau khususnya yang kita perbincangkan ini di Badan Perizinan satu pintu ya, pelayanan dan perizinan satu pintu Kota Jayapura. Bersama Kepala Dinas Bapak Yohanes Weben ya, hadir bersama kita memperbincangkan terkait dengan standarisasi di pemerintah Kota Jayapura. Iya Pak Weben, sambil menunggu yang akan bergabung ini, kita tahu bahwa sempat saya dengar ada perizinan atau pengurusan perizinan di pemerintah Kota Jayapura ini, ada yang berbayar atau ada juga yang digratiskan gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yohanes Weben. Terima kasih. Jadi setelah kami mereview peraturan wali kota nomor 2 tahun 2014 tentang pelayanan tentang perizinan dan non perizinan, sebelumnya itu ada 67 perizinan dan non perizinan. Nah setelah kami mereview kemarin mereview peraturan wali kota nomor 2 itu dengan perubahan nomenklatur dari badan perizinan dan badan perizinan dan pelayanan perizinan, badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berubah menjadi
Dinas Penanaman dan Perizinan Terpadu satu pintu, maka yang 67 itu berubah menjadi 89 perizinan dan non perizinan. Dan adanya penanaman modal di sana. Nah, dari 89 perizinan dan non perizinan itu yang dibayar hanya 5. Yang dibayar hanya 5 saja. Selebihnya itu dari 89, 84 diantaranya itu gratis atau tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Yang dimaksudkan gratis ini seperti apa, Pak? Dan yang diwajibkan untuk bayar ini seperti apa? Artinya di dalam sistem dan standar pelayanan itu 0 rupiah. Artinya tidak ada pungutan terhadap pelayanan itu. Itu kebanyakan di di perizinan tertentu, bidang pelayanan kesehatan, operasional sekolah. Ini itu banyak sekali yang gratis. Ada sekitar 20-an lebih. Itu yang sudah ditetapkan dalam standar pelayanan. Semua sebenarnya sudah dalam standar pelayanan. Dari 89 itu semua sudah dalam bentuk standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Semua 5 saja yang dibayar. Yang bayar apa saja? Yang dibayar itu pertama izin mendirikan bangunan, IMB, ya, izin mendirikan bangunan, kemudian izin trayek, izin penangkapan ikan, izin gangguan, dan trayek. Tadi sudah IMB, izin trayek, kemudian izin perikanan, penangkapan perikanan, penangkapan ikan, gangguan, izin minuman beralkohol selama ini kita izin dulu, nanti kita lihat setelah ada aturannya di dulu ya. Ya, terkait dengan gangguan ini maksudnya gangguan apa, Pak? Izin untuk artinya begini, izin gangguan itu itu misalnya bengkel. Nah, dia tidak boleh di tempat-tempat yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat atau ketenangan masyarakat. Dia tidak boleh di sentra perumahan misalnya. Itu terkait. Kalau dia ada, nanti dia akan membayar indeks pembayarannya itu, indeks gangguannya itu ada kan tingkatannya, kecil, sedang, dan besar. Nah, kalau tingkat gangguannya besar, pasti dia bayar juga besar. Dan gua bisa menentukan itu besar, sedang atau kecil. Itu sudah diatur dalam peraturan daerah. Ada standarisasinya juga. Iya, diatur dalam peraturan daerah. Iya, saya juga agak bingung ini. Kadang-kadang kan orang ya mungkin karena dia mau sewa tempat di jalan utama begitu mahal, Pak. Iya. Dia bikin saja mungkin tadi kita sebutkan bengkel ini karena polusi udara juga cukup keras ya. Kemudian dia bikin di lahannya sendiri yang kemudian warga sekitar tidak merasa terganggu. Ini apakah juga termasuk dalam tadi gangguan itu, Pak? Iya, itu tetap ada dalam. Artinya warga mungkin merasa toleransi mereka tinggi ya. Mereka bilang, ini biar sudah orang kan mencari nafkah, cari makan. Sebenarnya begitu, artinya ada saling pengertian. Tetapi kalau dia mengurus izin, indeksnya itu tetap besar. Begitu. Tetap besar. Oke, agak ini juga ya. Misalnya hotel juga ya, itu dilihat dari tingkat gangguannya, itu besar juga dia bayar izin gangguannya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan, misalnya industri, ya itu agak besar. Kalau hotel ini indeks gangguannya dilihat ukurannya seperti apa? Dia punya tingkat bahayanya, itu dilihat semua di situ. Kan sewaktu-waktu ketika ada bencana misalnya kebakaran atau semua kan, itu nanti juga dilihat tingkat gangguannya yang besar, dia juga pasti bayar besar. Begitu ya. Iya. Ini juga ada sesuatu yang baru yang mungkin kita sebagai masyarakat Jayapura mendengar ternyata ada biaya. Iya, ini untuk terkait dengan ada izin gangguan nih, biaya untuk izin gangguan ini kita baru dengar. Saya sendiri baru dengar. Nah, itu ternyata ada undang-undangnya. Nah, di dalam undang-undang inilah ada turunannya untuk dibuatkan peraturan daerah. Nah, kalau di dalam Undang-Undang 28 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, ada 5 hal yang diatur di sana. Pajak, retribusi, perizinan tertentu, perizinan jasa usaha, perizinan jasa umum. Nah, itu nanti dilihat di situ. Di sana ditetapkan bagaimana mengenai izin gangguan itu. Ditetapkan besaran tarif untuk menentukan
berapa yang akan dibayar oleh pelaku usaha ketika dia mengurus perizinan. Oke. Dialog interaktif Pro 1 RRI Jayapura.